Tahukah kalian, apakah interaksi sosial? Di dalam sebuah masyarakat terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama. Hal itu disebabkan karena individu tidak dapat hidup sendiri tanpa individu lainnya. Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Selain berinteraksi dengan sesama manusia, manusia atau masyarakat sekitar juga berinteraksi dengan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Dan dari interaksi tersebut terbentuklah suatu kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah bentuk interaksi masyarakat sekitar dengan lingkungan alam. Yang pertama adalah bercocok tanam. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau dataran tinggi ada yang berinteraksi dengan lingkungan alam dengan menjadi petani, dan kegiatan interaksinya adalah bercocok tanam. Hal itu menyebabkan para masyarakat tersebut bisa mendapatkan sayuran dan buah-buahan, bahkan padi, untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah menjadi nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau di pinggiran pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dari hasil interaksinya dengan alam, para nelayan mendapatkan berbagai jenis ikan. Bentuk interaksi yang selanjutnya adalah menjadi seorang peternak. Masyarakat menjadi seorang peternak dengan memelihara hewan ternak seperti ayam, bebek, dan sapi, sehingga mereka bisa dengan mudah mendapatkan daging dan telur untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam upaya pembangunan sosial, masyarakat melakukan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Segala aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial tersebut tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, yaitu pangan dan sandang, tetapi juga spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Ada banyak tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial, di antaranya yaitu pasar ikan. Di pasar ikan terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara nelayan atau pedagang ikan dengan pembeli ikan. Tempat selanjutnya adalah sekolah. Di sekolah terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara guru dan siswa. Tempat selanjutnya adalah salon. Pasti semua orang pernah pergi ke salon ya. Di salon terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara pegawai salon dengan pengunjung salon. Pembangunan sosial budaya merupakan suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Aspek-aspek dalam proses pembangunan sosial budaya di Indonesia diantaranya: 1. Bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan sosial budaya, karena setiap daerah di Indonesia mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Untuk menghindari pertikaian dan kesalahpahaman, diperlukan bahasa nasional untuk bisa berkomunikasi antar daerah. Nah, bahasa nasional bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. 2. Adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat dan tradisi memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai batasan perilaku setiap individu dalam masyarakat yang bersangkutan, memelihara stabilitas nasional, serta sebagai pendorong terjadinya suatu interaksi yang positif dan harmonis. 3. Komunikasi sosial. Manusia merupakan seorang makhluk sosial yang mana membutuhkan komunikasi sosial untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah nilai dan norma. Nilai dan norma berlaku dalam suatu masyarakat dan harus dipatuhi dalam menjalin kehidupan bermasyarakat.